Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan kepada rekan-rekan guru SDN 2 Kota yang saya hormati. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di aksi nyata 1 dan 4 tentang diseminasi budaya positif. Sebelum itu kita baca bareng-bareng tentang disiplin. Disiplin adalah suatu sikap yang dengan sadar dan mematuhi peraturan atau perintah yang ada terhadap sesuatu hal untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu tujuan disiplin itu sendiri adalah untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, kedisiplinan membantu anak untuk belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri agar lebih fokus saat menjalankan semua aktivitas dengan baik. Lalu contoh sikap atau perilaku disiplin sekolah adalah ada disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin bersikap, dan disiplin beribadah. Manfaat kedisiplinan itu sendiri, yang pertama dapat melatih rasa percaya diri, yang kedua dapat disukai dan dihormati orang lain, yang ketiga adalah dapat membuat kita merasa bahagia. Lalu selanjutnya tentang keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu di kelas sudah punya keyakinan kelas? Di sini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan Bapak Ibu itu dibuat berdasarkan Ibu sendiri yang membuat atau bersama-sama anak? Bersama-sama anak. Ya, bersama-sama anak. Bagus. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada guru tugasnya, yang pertama membimbing dan mengajar siswa, mengelola kelas dan memahami karakter murid, merencanakan pembelajaran yang menarik, lalu menjadi fasilitator dan memberikan evaluasi dan umpan balik. Guru tugasnya bukan memaksa murid untuk belajar, berkata kasar pada murid, dan mengeluh serta mengintimidasi murid. Lalu tugas murid adalah mendengarkan dan mengikuti arahan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti peraturan tata tertib, lalu berperilaku sopan dan santun, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ada pendapat lain yang mau ditambahkan di tugas murid, Pak? Murid tugasnya bukan berkata kasar kepada guru dan murid, kepada guru dan teman, serta mengeluh dan memaksakan kehendak teman, melakukan bullying kepada teman. Lalu selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama diterima atau disayang, penguasaan, serta senang dan bebas. Itu adalah 4 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya dalam budaya positif, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Selanjutnya, disiplin positif itu sendiri, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu sendiri yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang internal yang pertama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi nggak boleh sering-sering ngasih penghargaan, ngasih sesuatu. Lalu di sini ada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol seorang guru yang baik adalah sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya itu sendiri. Di posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri. Itulah presentasi diseminasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.